bisa menanamkan prinsip-prinsip security itu tidak hanya bergantung pada tim IT security, namun tim developer pun memiliki peranan yang sangat penting dalam proses software development itu sendiri terkait untuk hal-hal yang bersifat security ya. Ini untuk materi yang saya bawa itu adalah from bolt-on to built-in, integrating security into the modern software development lifecycle. Mungkin teman-teman mahasiswa semua di perkuliahan sudah ada yang belajar terkait SDLC, ada yang cukup familiar dengan waterfall, mungkin agile, dan juga SDLC model lainnya ya. Lalu mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sih dari sisi developer itu sendiri harus memiliki awareness terkait security? Kenapa harus dari semenjak fase development itu sendiri sudah diterapkan security? Kan bisa di ujung di sebelum jadi go live aplikasi tersebut. Mungkin hal-hal tersebut yang akan menjadi sebuah pertanyaan ataupun sudah menjadi sebuah concern dari teman-teman. Semua kenapa sih kita harus belajar tentang security dan menanamkan konsep security di software development itu sendiri. Boleh di next mungkin? Oke, sebelum kita masuk ke materi, sedikit perkenalan ya. Nama saya Aulia Akbar, bisa dipanggil Aul atau Akbar. Dari sini bekerja sebagai security consultant di Defensor, salah satu subsidiaries dari CTI Group yang berfokus di bidang cyber security. Saya memiliki sertifikasi di bidang Web Penetration Tester Extreme dari INA dan juga Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer. Karena di samping security, saya juga memiliki expertise di bidang cloud computing. Yang kali teman-teman yang punya LinkedIn juga yang ingin terkoneksi, boleh bisa di connect bersama saya juga ya di LinkedIn. Mungkin boleh di next ya untuk perkenalan singkatnya ya. Nah, ada yang cukup pernah dengar mungkin ya teman-teman semua terkait secure coding atau bahkan mungkin di perkuliahan ada pernah disampaikan terkait materi secure coding. Hal-hal seperti secure coding ini mungkin akan menjadi sebuah konsep yang kedepannya cukup sering teman-teman mahasiswa gunakan ketika sudah terjun ke industri software development. Nah, secure coding itu sendiri apa sih? Di sini saya mengambil sebuah definisi ya, kutipan dari wiz.io, bahwa secure coding itu adalah sebuah konsep ataupun teknis yang dimana ketika pembuatan software itu sendiri, kita sudah aware, kita sudah sadar bahwa software yang akan kita develop itu posibilitasnya bisa dilakukan break, bisa dilakukan ada serangan, ada vulnerability. Nah, oleh karena itu, kenapa kita secure coding? Dengan adanya secure coding itu sendiri adalah kita bisa meminimalisir untuk vulnerability yang possible terjadi ketika software sudah rilis di production. Dengan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan secara konsep best practice security itu sudah diterapkan di awal development dari software itu sendiri. Bahkan dari semenjak melakukan desain. Tidak hanya ketika aplikasi tersebut sudah masuk QA, sudah masuk staging, atau bahkan sudah rilis di production. Boleh dilanjut? Nah, kalau teman-teman mahasiswa semua mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus secure coding? Apa sih dampak yang mungkin terjadi di kalau kita tidak mengimplementasikan secure coding ataupun prinsip-prinsip dari security ketika software development itu dilakukan? Sini ada beberapa contoh untuk vulnerability yang berkaitan secara langsung terkait proses development aplikasi yang ketika aplikasi sudah rilis, ternyata hal tersebut berdampak fatal. Boleh di next, Kak? Oke, yang pertama itu saya ambil salah satu sampel ya. Ini ada salah satu report yang didisclose dari HackerOne. Singkatnya untuk HackerOne ini sendiri adalah platform untuk bug bounty yang dimana terdapat banyak target yang bisa diekspor dan ada report yang didisclose secara publik juga yang mungkin bisa dipelajari
kenapa vulnerability tersebut bisa terjadi. Di sini saya ambil salah satu sampel adalah hard-coded credential in Android apps. Bagi teman-teman mahasiswa ketika melakukan coding, entah itu tugas semester ataupun mungkin bagi mahasiswa yang sudah di semester 5 atau semester akhir nantinya akan buat skripsi, posibilitas untuk membuat software sebagai tugas akhir itu cukup tinggi ya. Nah, di awal teman-teman belajar coding, mungkin teman-teman tahunya adalah kita masukkan uh, username, password itu ada mungkin bahkan yang cukup belum familiar dengan coding dimasukkan sebagai variabel di hardcoded, tidak berupa file di env yang mana kita panggil sebagai function di file code yang lain. Nah, di sini ada salah satu contoh di mana aplikasi Android apps itu kredensial entah itu berupa API key, username, password ataupun kredensial lainnya yang masih berupa hard coded dan sudah rilis di production. Bisa dibayangkan lah ya, kondisinya itu sudah rilis di production, user sudah bisa akses aplikasi tersebut, dan ada kondisi di mana terdapat kredensial di ketika kita bongkar untuk aplikasinya terdapat kredensial yang mana kita bisa lakukan akses nih ke environment-nya secara langsung. Di sini bisa lihat dari severity-nya itu bersifat kritikal. Kenapa kritikal? Karena dengan adanya kredensial tersebut, jikalau kondisi kredensial ini dimanfaatkan oleh threat actor atau mungkin bahasa cukup familiar adalah hacker-hacker yang bersifat jahat lah ya, orang-orang yang melakukan breach data segala macamnya. Kredensial ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan sampai ke data exfiltration, bahkan melakukan breach data. Itulah kenapa kondisi-kondisi seperti ini sebisa mungkin seharusnya jikalau prinsip secure coding tadi sudah diimplementasikan di awal, kondisi hardware credential ini posibilitas untuk bisa rilis di production itu akan semakin kecil. Karena dari tim development sendiri sudah aware bahwa dengan melakukan hard-coded credential ini adalah sesuatu yang sudah sangat tidak secure ya. Sebisa mungkin untuk credential berupa API key, username, password, dan segala macamnya, itu harus berada di environment yang terpisah, ataupun tidak langsung di hard-coded, entah itu menjadi konstanta ataupun variabel dalam source code. Boleh di next lagi, Kak? Contoh lainnya masih sama, ini adalah contoh untuk web ya. Dalam development web, mungkin teman-teman ada yang menggunakan frameworknya itu Vue, React, .NET, dan segala macamnya itu banyak akan menemukan kondisi-kondisi di mana teman-teman juga menggunakan API key atau username password yang kondisionalnya dia adalah baik sebagai administrator ataupun user. Kenapa kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi? Yaitu satu tadi, kalau kita lihat dari summary-nya ya, itu ada clear text password stored in JavaScript file yang bisa dilakukan autentikasi. Nah, kenapa hal ini muncul? Apakah kita bisa blame hal ini ke tim security? Tentunya hal tersebut 50-50 ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Antara apakah tim security-nya tidak melakukan pengecekan lebih lanjut atau bagaimana. Tapi yang jelas hal seperti ini bisa kita minimalisir dengan adanya prinsip secure coding tadi. Karena yang namanya penggunaan kredensial dilakukan hard coded di file-file source code itu suatu apa ya practice dari coding yang sangat tidak secure ya teman-teman semua. Itu bisa mungkin uh, belum melakukan rilis aplikasi, entah nantinya ketika teman-teman sudah bekerja sebagai software developer, dibiasakan untuk menerapkan prinsip-prinsip secure coding, sehingga untuk meminimalisir hal-hal seperti yang terjadi. Boleh di next lagi? Nah, lalu bagaimana sih untuk integrasinya sendiri? Kalau kondisi-kondisi integrasi mungkin teman-teman yang tahu adalah paling familiar ya, itu adalah waterfall. Yang waterfall ini mungkin ketika satu proses beres, lanjut ke proses lainnya, sampai ke akhirnya dia aplikasinya rilis di production. Tapi perlu diketahui, di industri, waterfall cukup sangat jarang digunakan. Most of the time,
industri menggunakan metodologi agile ya, di mana aplikasi terus berkembang, fitur-fitur terus bertambah, fleksibilitas sangat dibutuhkan. Nah, lantas apakah dengan kondisi tersebut konsep security-nya hilang? Tentu saja tidak ya, teman-teman semua. Konsep security harus tetap ada untuk menjamin aplikasi tersebut seminimal mungkin dapat dilakukan breach ataupun attack surface dari aplikasi tersebut dapat diminimalisir. Boleh di next, Kak? Nah, di sini ada salah satu contoh implementasi dari penambahan security di SDLC. Mungkin teman-teman dapat lihat ya dari proses idea, desain, masuk ke development, ke source code management, source code-nya di-build, di package-nya dibuat menjadi sebuah Docker container, masuk rilis di bagian development, naik lagi ke staging untuk QA, sampai rilis ke production. Yang teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu contoh SDLC yang paling banyak digunakan di enterprise dan konsep security-nya yang paling banyak juga. Ketika aplikasi akan dirilis, paling sering digunakan adalah di akhir kita dilakukan penetration testing, yaitu di uh, staging-nya, yaitu developer-nya, atau bahkan setelah rilis di production, baru dilakukan penetration testing. Apakah kondisi ini uh, cukup ideal? Ya, most practice seperti ini. Cuman, apa yang menjadi kurangnya di sini? Yang dapat kita bayangkan, aplikasi sudah jadi, fiturnya sudah ada, dilakukan penetration testing, ditemukan 10-15 findings yang kritikal. Ketika finding kritikal itu terjadi, siapa yang akan perbaiki? Developer-developer lagi. Itulah kenapa kondisi seperti ini tidak sangat kurang ideal, karena dengan adanya sistem agile yang terus berkelanjutan, akan membebani tim developer ketika harus memperbaiki satu findings, nantinya akan ada penambahan fitur baru, muncul findings lagi. Nah, itu akan memberatkan dari sisi tim developer, dan juga mungkin nantinya secara rilis aplikasi akan banyak tertunda, karena secara policy biasanya company-company itu kalau aplikasi belum lolos dari sisi pentest tidak boleh rilis ke production, karena nantinya akan bentrok dengan regulasi, entah itu dari kalau di banking itu ada regulasi dari OJK, ada dari Bank Indonesia, dan juga industri-industri related lainnya. Boleh dilanjut lagi? Nah, lalu di sini ada salah satu contoh implementasi security di SDLC yang bisa dibilang cukup ideal. Kenapa cukup ideal? Karena security-nya tidak kita simpan hanya di akhir ketika aplikasi sudah jadi. Namun, kita juga menambahkan ada kondisi sejak development ini sendiri sudah kita lakukan security testing yang disebut dengan SAST atau Static Application Security Testing. Nah, SAST ini sendiri bagaimana sih yang dilakukannya? Bisa berupa ketika di development, itu teman-teman developer bisa add on plugin pada IDE, yang dimana nanti akan melakukan pengecekan. Saya itu ketika tim developer sudah push code ke source code management seperti Git, GitHub, ataupun source code management lainnya, itu dapat dilakukan automation untuk melakukan security testing di satu repository, jadi tidak hanya satu file yang di-build. Terus di bagian akhir pun penetration testing tidak akan hilang, tapi ada penambahan yang namanya DAST atau Dynamic Application Security Testing. Nah, bedanya DAST dengan SAST ini, kalau SAST dia bersifat untuk source code, kalau DAST aplikasinya sudah jadi, tapi menggunakan tools dan melakukan scanning secara otomatis dengan berdasarkan rules-rules yang sudah diimplementasikan. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa dibilang paling ideal karena security-nya ini diimplementasikan hampir di setiap cycle software development-nya itu. Mulai dari sejak desain, di desainnya ini sendiri mungkin teman-teman nantinya akan bekerja sebagai software developer tuh akan
terlibat dalam posisi desain, entah itu pemilihan stack ataupun fiturnya itu possible atau tidaknya. Kenapa kondisi harus dimulai dari sejak desain sendiri? Karena dari sisi desain sendiri itu kita bisa lihat dia ada konsep yang namanya governance. Governance ini dia harus comply dengan perundang-undangan, regulasi. Jadi ketika pembuatan software itu tidak boleh secara oh saya ingin softwarenya begini, ternyata kondisinya tidak sesuai dengan undang-undang. Dia software itu memungkinkan orang untuk melakukan input data ataupun melakukan modifikasi data terhadap pemilikan orang lain. Itu kan melanggar terhadap undang-undang ataupun regulasi-regulasi yang ada. Jadi di sejak desain ini sendiri itu sudah harus ada implementasi dari security yang mana nantinya teman-teman developer juga harus aware ataupun sadar terkait adanya undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, regulasi-regulasi yang nantinya akan terkait dengan aplikasi yang teman-teman developer akan buat. Dari sisi ketika development juga tetap ada SAST untuk static application security testing dari sejak teman-teman coding di IDE ataupun setelah push menjadi satu repository juga dilakukan SAST kembali. Ketika build juga dilakukan SAST, bahkan sampai di akhir setelah melakukan production pun dilakukan penetration testing dan kembali cycle-nya ke dari desain ataupun dari idenya sendiri karena ada kalau di agile tuh kan setiap kali ada fitur baru itu akan dilakukan testing lagi bahkan sebelum rilis itu harusnya secara ideal lakukan penetration testing. Mulai di next lagi ya. Oke, mungkin dari tadi kita bicara secara teori. Teorinya tuh kayak gimana secure coding itu, implementasinya di kondisi seperti apa, hal-hal yang bersifat teoritikal lah ya. Nah, kita akan masuk ke studi kasusnya. Jadi seperti apa sih salah satu contoh untuk secure coding yang paling simple, bahkan mungkin sebenarnya kondisi ini masih banyak ditemukan di dunia nyata. Baik itu ketika saya bekerja di melakukan assessment di klien, itu masih cukup sering melakukan kondisi-kondisi seperti yang akan saya uh, paparkan. Boleh di next, Kak? Nah, mungkin di sini kita akan agak sedikit interaktif ya. Ini bisa kita lihat ada dua coding, yang atas dan yang bawah. Mungkin dari teman-teman bisa pilih yang mana kondisi yang bisa dibilang cukup secure, mana yang insecure. Boleh di chat mungkin yang atas atau yang bawah. Karena di sini ada sebuah coding dari JavaScript ya. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang bisa juga untuk memberikan sedikit penjelasan kalau memilih kenapa yang atas, kenapa yang bawah, bisa di kolom chat. Ada waktu 1 menit kali ya. Ada yang tahu mana yang secure, mana yang cukup secure, mana yang sangat insecure. Insecure tuh inner text nggak sih? Yang benar kan? Insecure yang Yang pertama. bawah insecure atau secure. Oke. Yang secure yang pertama. Ada lagi? Yang Oke, atas. yang jawab yang atas secure mungkin bisa memberikan penjelasan kenapa yang atas secure, kenapa yang bawah insecure. Karena kan yang atas tuh text, inner text. Jadi cakupannya di teks gitu. Aduh, Di sini ada nggak JavaScript Kak kan? Revaldo ya sama Kak Iqbal. Mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan Kalau inner kenapa yang itu atas cakupannya secure, teks. kenapa yang bawah insecure. Lebih secure yang pertama. Ya, ada yang bisa membantu menjelaskan mungkin kenapa secure yang pertama atau kenapa yang bawah itu insecure. Atau mungkin ada yang, oh yang bawah nih yang secure sebenarnya. Karena A, B, C, D. Singkat saja mungkin boleh. Ada yang tahu?
tidak akan eksekusi JavaScript. Oke. Ada lagi mungkin yang mau memberikan pendapatnya? Mungkin ada yang berpendapat, wah saya nggak setuju nih, ternyata sebenarnya yang bawah yang secure tuh, yang atas tuh insecure banget. Yang bawah ketika dia jadi tag HTML, karena yang HTML dapat mengeksekusi JavaScript. Oke, oke, baik. Di sini ada beberapa jawaban ya. Dalam eksekusi tag HTML atau JavaScript dari input pengguna, bukan sebagai teks biasa. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya teman-teman. Jadi mungkin kita uh, olah sedikit untuk codingan yang di sini. Jadi di sini ada sebuah variabel di mana variabel parnya ini akan mengambil parameter yang ada sebagai param satu di URL yang nantinya param satu ini akan di-render sebagai div satu kalau dengan inner text, yang atas dengan inner text, yang bawah dengan inner HTML. Penjelasan lebih detailnya boleh di next, Pak. Oke, nah di sini kita untuk kondisi inner HTML dulu ya. Jadi jawabannya teman-teman benar ya, ada yang jawab tadi. Kalau yang bawah ketika dieksekusi menjadi HTML, kalau yang atas itu menjadi teks. Nah memang betul secara teoritikal yang inner HTML ini dia akan melakukan render parameter yang kita kasih itu sebagai HTML. Nah kondisi tersebut adalah sangat insecure, sangat tidak aman karena berpotensi untuk menjadi kerentanan cross-site scripting. Jadi ada yang memberikan contoh script ya, script alert XSS script. Secara teknis untuk script biasa dari browser sendiri sudah ada proteksi. Namun kondisinya bisa kita lihat di sini itu ketika kondisi script tag JavaScript tag itu adalah image, SVG, ataupun tag-tag lainnya, entah itu HTML tag pun akan terrender sebagai coding ya, tidak sebagai teks. Boleh di next lagi, Kak? Nah, sehingga kondisi ini menjadilah apa yang mungkin kita kenal atau teman-teman sempat tahu yang namanya cross-site scripting. Jadi dia dari parameter yang diberikan input oleh user di-render sebagai JavaScript yang executable. Sedangkan untuk di next, ketika kita melakukan penggunaan inner text, input yang kita berikan itu akan render sebagai teks. Dapat kita lihat di line yang di-highlight pada source code ya. Ketika di elemennya itu, image-nya itu dengan kondisi payload yang sama, dia ter-render sebagai teks. Sedangkan boleh kembali ke satu slide yang sebelumnya. Halo? Boleh di slide sebelumnya. Slide sebelumnya, Pak. Nah, di sini kita lihat ketika di kondisi dia menggunakan inner HTML, dia melakukan eksekusi ataupun rendernya itu adalah sebagai tag HTML. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu contoh yang mungkin terlihat sederhana, tapi kondisi-kondisi ini masih banyak terjadi di dunia nyata lah ya. Beberapa developer yang ada yang masih menggunakan inner HTML, yang nantinya ketika pentest keluarnya menjadi XSS. Hal-hal seperti ini violation terhadap prinsip secure coding seperti sebenarnya. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri, tadi banyak yang sudah menjawab dengan benar ya, kondisi-kondisi kenapa pemilihan function yang inner HTML itu tidak secure, kenapa inner text lebih secure. Boleh di next dulu lagi, Kak? Next lagi. Oke. Nah, mungkin secara contoh tadi ada untuk penggunaan dari function built-in, bahkan ya itu function built-in JavaScript. Nah, lalu apa sih tools yang biasa digunakan untuk selama di pekerja ataupun di enterprise? Itu salah satu contohnya yang sering saya gunakan ketika bekerja itu adalah ada yang namanya HCL software dengan nama produk itu HCL AppScan Code Suite. Nah, HCL AppScan ini adalah produk untuk SAST, DAST, ataupun security testing yang bersifat enterprise, berbayar, namun ada juga versi yang
gratisnya. Namun tentunya dengan TNC dan juga kondisi yang terbatas ya teman-teman. Jadi ini adalah satu contoh tools yang bisa teman-teman mahasiswa coba juga karena ada versi yang berbayarnya, namun dengan kondisi yang memang terbatas ya. Boleh di next. Oke, untuk SLF Scan Code Sweep ini sendiri, dia secara konsep adalah untuk menjalankan SAST atau Static Application Security Testing, mereview code di IDE yang teman-teman gunakan. Secara officially, dia ada di Visual Studio dan Visual Studio Code. Kemudian ada juga pengembangan di JetBrains, kayak ada yang menggunakan Android Studio atau IntelliJ IDE. Itu bisa dicoba juga di search di extensionnya. Cuman yang perlu di garis bawahi untuk menjalankan extension ini ada beberapa prerequisitesnya seperti harus terinstall Java dan juga penggunaan Microsoft Visual Studio-nya 2019 ke atas seperti itu. Tapi kalau untuk Visual Studio Code itu bisa dijalankan di versi yang terbaru juga. Mungkin teman-teman habis ini bisa coba cek Visual Studio Code-nya, bisa dicari extension-nya, dan dibaca-baca dulu untuk dokumentasinya. Boleh di next lagi, Kak? Nah, ini kalau misalkan kita mencari di Visual Studio Code, itu ada yang namanya HCL Scan Code Sweep. Di sini support lebih dari 30 programming language dan juga framework. Dia bisa dipasang di IDE, terdapat version yang free yang bisa digunakan, namun perlu diketahui kondisinya itu dengan rules yang terbatas. Namun dengan rules terbatas pun teman-teman juga bisa menambahkan rules-rules tertentu yang mana nantinya akan trigger ketika kondisional ketika teman-teman melakukan coding. Kalaupun ada violation terhadap rules yang teman-teman buat, itu nanti akan muncul warningnya juga. Boleh di next lagi, Kak? Oke, di sini tadi untuk source code review lagi ya. Tadi bisa dilihat salah satu contoh untuk yang sempat saya tampilkan. Di sini kalau dalam kondisionalnya, ketika menggunakan upscan, dia bisa dilihat di sebelah kiri itu ada Code security issue. Ketika teman-teman developer sudah menginstal extensionnya, itu dapat dilihat nanti ada beberapa bar ya. Ada yang connected scan, ada yang finding by scan. Nah, yang dua di atas itu adalah untuk fitur yang enterprise sehingga tidak bisa digunakan. Tapi yang code sweep ini bisa teman-teman gunakan. Dia prinsipnya seperti apa sih secara kerjanya? Jadi ketika teman-teman melakukan coding di satu file, contohnya di sini ada demo.html. Ketika melakukan coding, ketika teman-teman save atau Control S, dia akan melakukan SAST atau Static Application Security Testing dan akan melakukan trigger menjadi warning apabila terdapat violation terhadap salah satu rules. Di sini dapat dilihat pada demo.html line code-nya ke-70 itu ada insecure use of inner HTML and outer HTML. Di sebelah kanannya dapat dilihat itu ada details seperti root cause, fix recommendation, lalu juga read articles yang bisa teman-teman baca untuk perbaikannya itu seperti apa sih. Mungkin muncul juga pertanyaan nih, untuk kondisi Fcan sendiri ini apakah dia autocorrect? Jawabannya adalah tidak ya, teman-teman semua. Karena salah satu alasannya pertama ini adalah version yang free-nya juga, dan secara rekomendasi pun yang diberikan oleh Fcan sendiri adalah secara general. Kalau itu penggunaan function, dia ada contoh penggunaan functionnya. Kalaupun dia bersifatnya logik dari aplikasi, dia untuk rekomendasinya lebih ke secara general contoh penggunaan logik yang lebih secure. Boleh di next slide, Kak? Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk tadi kan ada root cause-nya itu ada penggunaan inner HTML. Lalu di bagian bawahnya itu ada fix recommendation-nya. Di sini ada penjelasan terkait harusnya itu seperti apa sih untuk rekomendasinya itu. Bahkan ada example code-nya juga yang mungkin nantinya akan bisa membantu dari tim developer sendiri untuk melakukan perbaikan
Even memang tidak autocorrect, tapi secara konsep sudah ada di fix recommendation-nya. Bisa dilihat di bagian sebelah kanan itu tadinya menggunakan inner HTML, dia direkomendasikan menggunakan inner text. Lalu ada juga untuk lebih additional, untuk lebih secure-nya lagi ditambahkan white list validation dengan menggunakan regex sehingga hanya allow dari alphanumeric untuk mencegah adanya posibilitas user untuk melakukan input kondisi seperti special karakter ataupun script yang berpotensi melakukan trigger terhadap cross-site scripting. Boleh di next slide, Kak? Oke, kurang lebihnya itu yang dapat disampaikan. Habis ini mungkin teman-teman dari mahasiswa barangkali mau sambil coba cari-cari extensionnya di Visual Studio Code-nya dan coba implementasi juga boleh ya. Siapa tahu hal tersebut juga bisa membantu teman-teman dalam coding jadi lebih secure dan juga membiasakan teman-teman untuk melakukan prinsip secure coding ketika uh, melakukan development dari aplikasi. Saya kembalikan mungkin untuk sesi selanjutnya ada di Q&A ya, baik ke operator atau MC.